Alhamdulillah, berarti sudah jelas nih sekarang Caya bahwa memang tindik itu boleh untuk perempuan untuk menandakan dan juga untuk dia berhias ya. Betul sekali, tapi untuk para lelaki sebaiknya jangan ditindik karena itu sebenarnya adalah salah satu ciri khasnya wanita. Betul, dan memang kita tidak boleh mengikuti kebiasaan atau budaya satu kaum, dan itu memang sangat dilarang Caya. Dan memang kita harus sangat berhati-hati, apapun yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita lakukan harusnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amin. Nah pemirsa, kita mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk saksikan bioskop Trans TV mulai tanggal 30 Mei 2016 pukul 7 dan 9 malam waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Betul. Dan setelah ini kita masih punya satu berita yang sangat menarik lagi. Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang. Alhamdulillah pemirsa, masih di Berita Islami Siang. Nah, kita punya berita yang sangat menarik sekali nih, Ca, yaitu tempat naiknya malaikat dan ruh. Nah, kira-kira seperti apa ya tempat naiknya, bentuknya bagaimana, dan di mana tempatnya? Betul, ini bikin kita sangat penasaran sekali ya. Ini dia beritanya. Tempat naik para malaikat dan ruh. Al-Quran merupakan petunjuk yang Allah turunkan bagi manusia. Namun di dalamnya tak hanya berisi aturan-aturan bagaimana manusia menjalani kehidupan di semesta raya, tapi juga berisi ilmu mengenai semesta yang mungkin bagi manusia di zaman sekarang sulit untuk dipahami. Perlahan namun pasti, segala penelitian yang membuahkan hasil menunjukkan kebenaran akan apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran, termasuk teori-teori yang berkaitan dengan wormhole atau lubang cacing. Wormhole atau lubang cacing ini bukan jalur di dalam tanah yang dibuat oleh cacing, melainkan sebuah jalur atau terowongan yang menghubungkan dua titik yang berbeda dalam ruang waktu. Teori ini pertama kali disebutkan oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen pada tahun 1935. Dan secara teoritis, lubang cacing ini merupakan jalan pintas yang bisa mengurangi waktu tempuh dan jarak. Contoh sederhana, misal kembar A, B, dan C berumur 20 tahun. Kembar A melaju lurus ke sebuah bintang dan balik lagi ke bumi. Kembar B melaju melengkung konstan mengitari bumi dengan kecepatan dan jarak yang sama dengan kembar A. Kembar C berada di bumi. Kembar A dan B akan berumur 50 tahun, sedangkan kembar C akan berumur 70 tahun. Hal tersebut bisa terjadi karena secara teori waktu akan berjalan lebih lambat jika berada di dekat medan gravitasi. Dikarenakan gravitasi memiliki cangkang-cangkang waktu, begitupun ketika kita melaju dengan roket pada beberapa kecepatan yang berbeda, maka akan memiliki beberapa pemuaian atau rongga waktu yang berbeda. Pemirsa beriman, di antara 114 surat yang ada pada Al-Quran, terdapat surat Al-Ma'arij yang merupakan surat ke-70 dan memiliki arti tempat-tempat naik. Dalam surat ini Allah Ta'ala berfirman, dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Naik malaikat dan ruh kepadanya di dalam satu hari adalah ukurannya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 3 hingga 4. Beberapa cendekiawan muslim mengidentifikasi kata tempat naik itu bukan sekedar tempat naik seperti tangga atau elevator dari tempat rendah menuju tempat tinggi, namun merupakan salah satu indikasi bahwa Al-Quran sedang menerangkan eksistensi wormhole atau lubang cacing. Wormhole Ma'arij ini lebih merupakan jalur khusus yang diciptakan Allah bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Ada yang meyakini kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti pemuda Khafidan, peristiwa Isra ada keterkaitan dengan fenomena wormhole Ma'arij ini. Namun, pada kenyataannya, perjalanan melalui lubang cacing ini amat rumit dan bukan hanya dikarenakan kita belum menemukan atau sekedar melihatnya. Masalah pertama adalah ukuran. Lubang cacing primordial diperkirakan ada pada tingkat mikroskopis sekitar 10 hingga 33 cm. Namun karena alam semesta mengembang, ada kemungkinan bahwa beberapa mungkin telah membentang ke ukuran yang lebih besar. Masalah kedua adalah stabilitas. Diprediksi lubang cacing Einstein-Rosen tidak akan berguna untuk digunakan melakukan perjalanan karena mereka runtuh dengan cepat.
Lubang cacing tidak hanya menghubungkan dua wilayah yang terpisah dalam alam semesta, mereka juga bisa menghubungkan dua semesta yang berbeda. Demikian pula beberapa ilmuwan telah menduga bahwa jika salah satu mulut lubang cacing dipindahkan dengan cara tertentu, itu bisa memungkinkan untuk perjalanan waktu. Namun, kosmolog Inggris Stephen Hawking telah menyatakan bahwa penggunaan tersebut tidak mungkin. Segala masalah yang ditemukan berkaitan dengan keberadaan lubang cacing serta ketidakmungkinan manusia untuk melintasi semesta melaluinya tak pelak merupakan suatu bukti kelemahan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Pemirsa beriman, dengan segala keterbatasannya, ilmu pengetahuan sekali lagi membuktikan kebenaran Al-Quran melalui teori lubang cacing yang berkaitan dengan ruang dan waktu ini. Semoga pemaparan kami bisa memberi manfaat dan menambah ilmu. Amin, ya Robbal Alamin. Tempat tinggi, namun merupakan salah satu indikasi bahwa Al-Quran sedang menerangkan eksistensi wormhole atau lubang cacing. Wormhole Ma'arij ini lebih merupakan jalur khusus yang diciptakan Allah bagi hamba-hamba yang dikendakinya. Ada yang meyakini kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti pemuda Khafidan, peristiwa Isra ada keterkaitan dengan fenomena wormhole Ma'arij ini. Namun, pada kenyataannya, perjalanan melalui lubang cacing ini amat rumit dan bukan hanya dikarenakan kita belum menemukan atau sekedar melihatnya. Masalah pertama adalah ukuran. Lubang cacing primordial diperkirakan ada pada tingkat mikroskopis sekitar 10 hingga 33 cm. Namun karena alam semesta mengembang, ada kemungkinan bahwa beberapa mungkin telah membentang ke ukuran yang lebih besar. Masalah kedua adalah stabilitas. Diprediksi lubang cacing Einstein-Rosen tidak akan berguna untuk digunakan melakukan perjalanan karena mereka runtuh dengan cepat. Lubang cacing tidak hanya menghubungkan dua wilayah yang terpisah dalam alam semesta, mereka juga bisa menghubungkan dua semesta yang berbeda. Demikian pula beberapa ilmuwan telah menduga bahwa jika salah satu mulut lubang cacing dipindahkan dengan cara tertentu, itu bisa memungkinkan untuk perjalanan waktu. Namun, kosmolog Inggris Stephen Hawking telah menyatakan bahwa penggunaan tersebut tidak mungkin. Segala masalah yang ditemukan berkaitan dengan keberadaan lubang cacing serta ketidakmungkinan manusia untuk melintasi semesta melaluinya tak pelak merupakan suatu bukti kelemahan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Pemirsa beriman, dengan segala keterbatasannya, ilmu pengetahuan sekali lagi membuktikan kebenaran Al-Quran melalui teori lubang cacing yang berkaitan dengan ruang dan waktu ini. Semoga pemaparan kami bisa memberi manfaat dan menambah ilmu. Amin, ya Robbal Alamin. Masya Allah, apa yang tadi sudah dijabarkan Cahaya ini semakin menjelaskan betapa memang ilmu pengetahuan sejalan dengan Al-Quran. Dan ini memang benar-benar membuktikan bahwa Quran tidak bertentangan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Masya Allah. Masya Allah, dan semoga berita tadi kami tayangkan itu semakin menambahkan iman kita, menguatkan iman kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan bioskop Trans TV mulai 30 Mei 2016 setiap hari pukul 7 malam dan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans TV. Kalau misalnya ada kritik dan saran untuk kami, silahkan mention di Twitter kami di @beriman_tv, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @beriman_transtv. Betul sekali, dan saksikan terus berita Islami siang dan berita Islami masa kini hanya di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.